Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya harapkan semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Senang sekali kali ini saya Rusdi Maulana akan menemani Anda dalam Berita Bandung dan kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Berikut informasi utama hari ini. Kobaran api menghanguskan 3 rumah di Kampung Lewi Gong, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Selasa malam. Kementerian Agama Jawa Barat siapkan langkah penyelamatan untuk 5.000 santri Ponpes Al Zaitun jika ditutup. 2 bulan berkobar, semburan api di sumur artesis di res area kilometer 86B Tol Cipali Subang akhirnya padam. Ya, kita buka informasi hari ini dari eksekusi lahan sengketa seluas 9 hektar di Jalan Raya Parung, Banteng, Kelurahan Katulampa, Kota Bogor oleh Pengadilan Agama dihadang ratusan penggarap dan keluarga ahli waris pada Selasa pagi. Massa sempat terlibat adu mulut saat memblokir gerbang masuk. Tim Panitera terpaksa membacakan amar putusan di bahu jalan demi menghindari bentrokan. Ratusan penggarap dan keluarga ahli waris menghadang petugas pengadilan agama yang akan melakukan eksekusi lahan sengketa di Jalan Raya Parung Banteng, Kelurahan Katulampa, Kota Bogor. Mereka terlibat adu mulut karena massa menolak petugas masuk gerbang. Tim Panitera yang dikawal aparat gabungan terpaksa membacakan amar putusan eksekusi di bahu jalan untuk menghindari bentrokan. Sebelumnya, lahan seluas 9 hektar ini diketahui bersengketa sejak tahun 1990-an silam. Belakangan, putusan Mahkamah Agung memenangkan status sertifikat hibah yayasan kepada Pengadilan Agama hingga berlanjut pada eksekusi lahan. Sementara 4 keluarga ahli waris mengaku memiliki hak surat girik keluaran tahun 1967, sehingga bukti sertifikat milik Pengadilan Agama dianggap cacat hukum lantaran berdasar akta hibah fair bonding. PA itu, ya itu tadi, kalau kita lihat dan kita alami itu kayaknya kita agak sedikit tanda tanya gitu. Ini sidang ini yang mestinya berjalan terus fair. Karena yang kita minta itu pernah salah satu kali saksi dari Yayasan Wiranata, masa 7 tahun masih dianggap sebagai saksi. Itu atas nama Yati sama Bambang itu kan lucu juga. 7 tahun itu ya masih anak-anak lah, masih dianggap jadi saksi. Itu waktu itu perkara nomor berapa ya, saya lupa. Kalau itu kita menjalankan putusan berdasarkan nomor perkara seperti biasa. Sudah inkrah di September. Oke, itu lahannya luasnya berapa? Ya, rekan-rekan, silakan ke. Usai pembacaan putusan eksekusi, Panitera, massa dan petugas lalu membubarkan diri. Pihak ahli waris rencananya akan kembali melakukan gugatan atas hasil eksekusi di lokasi. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Kobaran api menghanguskan 3 rumah di Kampung Lewi Gong, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Selasa malam. Petugas mengerahkan 5 mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Kebakaran menimpa rumah warga di Kampung Lewi Gong, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh warga yang tengah meronda dari salah satu rumah warga. Api kemudian menjalar ke rumah lainnya dan menghanguskan 3 rumah warga. Petugas damkar yang menerima laporan segera meluncur ke lokasi. Petugas menemui kesulitan karena titik api berada jauh dari jalan sehingga petugas harus memasang selang yang cukup panjang. Ketua RT menyatakan 3 rumah yang terbakar dihuni oleh 8 orang dari 3 keluarga. Untuk sementara mereka diungsikan ke rumah RT dan RW. Untuk sekarang, indikusi yang sekarang 3 rumah, Pak. Tapi korban untuk sementara tidak ada. Tapi rumah yang terbakar dilahap oleh api sejago merah 2 rumah, Pak. Seperti itu. Yang tersebut ada korban jiwanya, Pak? Alhamdulillah untuk korban jiwa tidak ada.
Tapi dugaan sementara korsleting dari listrik, Pak. Pada jam 21.25 ya, kami menerima berita bahwa terjadi kebakaran di Kampung Lewigoong RT 03 RW 016. Kemudian pertama kita meluncurkan 2 unit. Mengingat setiba saya di lokasi, tim ternyata kebakaran sangat besar sekali, sehingga kami meluncurkan lagi unit badak 2 ya, sehingga kami dari Posko Cibadak meluncurkan 3 unit armada, kemudian ditambah lagi 1 unit dari Posko 3 Cicurug dan 1 unit dari Posko 5 Cisaat guna memadamkan dan menanggulangi kejadian kebakaran di Kampung Lewigoong ini. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus ini ditangani oleh Polsek Cibadak. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Sejumlah ulama dan tokoh masyarakat di kota dan Kabupaten Tasikmalaya melaporkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang ke Polda Jawa Barat pada Selasa pagi. Panji Gumilang dilaporkan atas dugaan penistaan agama. Proses penyelidikan terkait dugaan pidana yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang masih berlangsung di Bareskrim Polri pada tahap penyidikan. Namun hal tersebut tidak menghentikan langkah berbagai pihak untuk melaporkan Panji Gumilang kepada polisi. Pada Selasa pagi, sejumlah ulama dan tokoh masyarakat melaporkan Panji Gumilang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Jawa Barat. Panji dilaporkan atas dugaan penistaan agama. Hari ini kita melaporkan ya penistaan agama yang dilakukan oleh pimpinan pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Jadi kita melaporkan bukan pesantrennya, kita melaporkan pimpinan pesantren atas nama Panji Gumilang atas penodaan agama, yang mana statement-statement dia berseliweran di media sosial. Bahkan dia mengakui kemarin di Bareskrim, dia jelas mengakui di video itu ya, terutama dia mengakui bahwa Al-Quran bukan kalamullah ya, buatan Nabi Muhammad. Ini sudah menyakiti, mencederai umat Islam. Dan terakhir statement yang membuat negara Indonesia terutama ya, bahwa dia menyatakan dia komunis. Bahkan dalam bermazhab dia mengatakan mazhab dia Soekarno. Dengan pelaporan yang telah ditandatangani oleh 50 ulama dan tokoh masyarakat di kota dan Kabupaten Tasikmalaya tersebut, diharapkan dapat tercipta suasana yang lebih kondusif. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Sementara itu, Kementerian Agama Kanwil Jawa Barat menyiapkan mitigasi untuk menyelamatkan 5.000 santri yang bersekolah di Ponpes Al Zaitun. Namun, Kemenak Jawa Barat masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait nasib dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat menyusun rencana untuk menyelamatkan ribuan santri Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu. Kemenak Jawa Barat mencatat jumlah santri di Ponpes Al Zaitun pada periode 2022-2023, diantaranya santri Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 1.289, Madrasah Sanawiyah 1.979, dan Madrasah Aliyah 1.746. Totalnya adalah 5.014 anak. Jika pemerintah pusat memutuskan untuk menutup Al Zaitun, Kemenak Jawa Barat akan memindahkan para santri Al Zaitun ke beberapa pondok pesantren di wilayah terdekat dengan Al Zaitun. Lebih lanjut ya, dari Kementerian Agama Pusat terkait nanti kita harus seperti apa terhadap keberadaan pesantren Al Zaitun ini. Mungkin ada kan sebelumnya ada rekomendasi penutupan untuk Al Zaitun ini sendiri, mungkin dari Kemenak sendiri. Kalau wacana dari Kementerian Agama Pusat ya, kita sudah ada penyampaian terkait dengan rekomendasi dari Pak Menko Polhukam tentang 3 hal. Salah satu ini adalah mengenai administrasi yang menjadi nanti tanggung jawab Kementerian Agama. Dan kita juga kemarin sudah diberi penyampaian dari Kementerian Agama Pusat, tetapi Kementerian Agama Pusat juga menunggu untuk seperti apa nanti kita dalam pelaksanaan mitigasi terhadap pelaksanaan
pendidikan di pondok pesantren.